Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2878. My Novel. Cahaya putih tiba-tiba muncul, menembus langit, dengan momentum tak tertandingi secara langsung menghempaskan Wang Ziwu, Lu Zi dan yang lainnya mundur. Dan saat cahaya putih melayang di sekitar Raja Iblis Hong Ye, ia tiba-tiba berubah menjadi seorang pria dengan bermandikan cahaya perak. Rambutnya seluruhnya berwarna perak, perawakannya ramping dan anggun, wajahnya seputih batu giok, dan hanya matanya yang berwarna hijau tua. Hal yang paling menarik perhatian adalah di belakang orang ini, ada sepasang sayap bintang yang besar dan misterius. Sayapnya terjalin seperti bintang, mengalir dengan aura yang samar dan primitif, dan terjalin dengan cahaya teratur, menciptakan pemandangan seperti langit berbintang yang luas. Saat dia muncul, tekanan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh tempat. Dewa burung hantu setan leluhur. Kedua leluhur iblis Yinglong dan Luping mengenali identitas orang itu sekilas, mereka terkejut dan ekspresi mereka masing-masing mengirim pesan untuk mengingatkan Lu Zi dan Wang Ziwu. Di sungai takdir yang panjang, ada banyak area terlarang yang tidak diketahui dan misterius. Beberapa daerah terlarang belum pernah dikunjungi. Ada juga beberapa area terlarang yang ditempati oleh leluhur iblis yang sangat menakjubkan. Dewa leluhur setan burung hantu salah satunya. Ia mencapai pencerahan sejak zaman akhir Dharma, dan bertempur di segala penjuru dunia sepanjang hidupnya, hingga ia menginjakan kaki di alam leluhur iblis. Ia tinggal sendirian di daerah terlarang Changlan Ridge. Pencapaian paling gemilang dari dewa leluhur iblis burung hantu adalah pertarungannya dengan Kaisar Kuksuan dari alam surga abadi. Pertempuran itu, sampai ke Sungai Takdir, menempuh jarak ribuan mil, dan berlangsung selama 7 hari. Pada akhirnya, Kaisar Susuan terluka dan pergi. Peristiwa ini diketahui semua orang dalam sejarah takdir yang panjang, dan pertempuran ini telah menjadi legenda yang diwariskan secara lisan sepanjang masa. Pada saat ini, leluhur iblis legendaris dari zaman akhir Dharma muncul di tempat kejadian, siapa yang tidak terkejut. Di hadapan Kaisar Langit, semua adalah menteri. Hal sama berlaku di depan leluhur iblis. Meskipun Yinglong, Yuping, dan Hong Ye semuanya termasuk dalam 13 kaisar iblis yang paling kuat, dalam menghadapi makhluk seperti leluhur iblis burung hantu dewa, mereka seperti perbedaan antara Raja Surgawi dan Kaisar Surgawi. Untuk sesaat, ekspresi Lu Zi dan Wang Ziwu menjadi serius. Leluhur iblis. Ini adalah eksistensi sebanding dengan Kaisar Surga. Dalam kegelapan di kejauhan, Su Yi terkejut. Dia tidak menunggu Kaisar Iblis merak muncul, tetapi dia menunggu leluhur iblis. Ini membuatnya segera menyadari keseriusan situasinya. Sudah berakhir. Wei gemetar seluruh tubuhnya, dan hatinya dipenuhi keputusasaan. Di matanya, Kaisar Iblis sudah merupakan sosok yang kuat, apalagi seorang leluhur iblis. Ini benar-benar eksistensi yang legendaris, dan sebagian besar monster tidak akan pernah mempunyai kesempatan menemuinya seumur hidup mereka. Siapa yang dapat membayangkan bahwa di tanah yang jahat dan kotor ini, seorang leluhur iblis legendaris benar-benar akan tiba. Saudara Dao, terima kasih sudah datang tepat waktu, kalau tidak saya khawatir kehidupan lama ini harus diserahkan di sini. Raja Iblis Hong Ye mendesah. Ia juga mencapai pencerahan di zaman akhir Dharma, dan ia adalah generasi yang sangat tua. Ia pernah memiliki persahabatan dekat dengan Jin Lan, leluhur dari iblis burung hantu dewa. Bahkan jika Shen Xiao kemudian menjadi leluhur iblis, hubungan di antara keduanya tidak pernah putus. Mengapa kamu membicarakan hal ini? Saudaraku, jangan bersikap sopan kepadaku. Leluhur dewa burung hantu iblis berbicara. Auranya sangat transenden dan menakutkan. Meskipun sepasang sayap di punggungnya tertutup dan terkekang, kekuatan dari tubuhnya masih menutupi langit dan matahari. Tiba-tiba dia menoleh dan melambaikan lengan bajunya. Ledakan. Di kejauhan antara langit dan bumi kabut menghilang, dan gunung-gunung dan sungai tampak jernih. Sosok Su Yi, Wei dan gadis kecil itu juga terekspos. Kita sudah sampai pada titik ini, tidak perlu bersembunyi lagi, kemarilah. Leluhur dewa burung hantu iblis berbicara dengan tatapan acuh tak acuh. Di matanya siapapun yang hadir tampak sama, tidak ada yang perlu diperhatikan. Jika Kaisar Iblis Hong Ye tidak meminta bantuan, dia tidak ingin terlibat dalam pertarungan seperti ini. Pada saat ini, ketika mereka melihat Su Yi dan lainnya di kejauhan, Wang Zisu dan Lu Zi semuanya tampak tercengang. Dengan kata lain, semua mata tertuju pada Su Yi. Kamu meniru aku. Wajah Lu Zi muram, dan dia tiba-tiba mengerti mengapa Wang Ziwu berteriak padanya untuk membunuhnya sebelumnya. Kaisar Iblis Yinglong penuh dengan niat membunuh, Taois palsu Lu, mengalihkan masalah ke timur, sungguh hal yang tercela. Wang Ziwu menunjuk Su Yi dan berkata dengan marah, siapa kamu?
Dia juga bereaksi. Dan ketika dia melihat Wei di samping Su Yi, dia tiba-tiba teringat sesuatu lagi, dan wajahnya menjadi pucat. Apakah kamu meniru aku dan membunuh anak buah Kaisar Tangan Seribu? Kaisar Iblis Yuping juga tiba-tiba teringat bahwa Kaisar Iblis Tangan Seribu telah mengerahkan sejumlah besar pasukan keluar sumber jahat tanah kotor sebelumnya, datang ke pintu dengan marah, dan memukuli Wang Ziwu dengan keras. Sekarang tampaknya pelakunya jelas-jelas adalah pemalsu yang licik dan tidak tahu malu. Dia pun menyadari bahwa Lucy palsu telah melihat sekilas kekuatan sihir yang menembus fatamorgana miliknya tanpa jejak. Pada saat itu, pihak lain bahkan membanggakan mengaku namanya adalah Yusi. Justru karena nama inilah ketika Kaisar Iblis Hong Ye menggunakan horoskop Shenluo untuk menyimpulkan, dia secara tidak sengaja menhompulkannya pada Lucy. Sebelumnya apakah kamu yang mengambil tindakan dan merusak perbuatan baikku? Mata Kaisar Iblis Hong Ye dipenuhi dengan tatapan tajam, dan giginya hampir patah karena kebencian. Dia baru saja menyelinap pergi dan hendak membunuh Lucy dan Wang Ziwu, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan diam-diam memanggil karakter kelahirannya sehingga sosoknya terekspos, dan dia tiba-tiba menjadi sasaran kritik publik. Kalau saja tidak karena kedatangan leluhur iblis burung hantu dewa yang tepat waktu, dia pasti sudah hampir mati. Untuk sesaat semua orang yang hadir menjadi murka, dengan tatapan membunuh, semuanya menatap Su Yi. Ternyata sumber segala bencana adalah pemalsu yang tidak diketahui asal-usulnya yang bekerja secara diam-diam. Sungguh tak tahu malu. Ketika leluhur iblis burung hantu dewa menyaksikan semua ini, dia tak dapat menahan rasa keterkejutannya dan melirik Su Yi sekali lagi. Siapa orang ini? Dia benar-benar bisa menipu semua orang di sini, itu tidak mudah. Kaki Wei lemas dan hampir pingsan. Gadis kecil itu mencengkram tangannya dengan ekspresi jijik, sungguh memalukan, hidup mati ditentukan oleh takdir. Kekayaan ditentukan oleh surga, apakah kamu mengerti? Mulut Wei bergetar, dan dia ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Sialan, aku hanya monster kecil tanpa iklim. Bukankah ini permintaan yang terlalu tinggi? Su Yi tersenyum dan berjalan mendekat. Diam-diam penampilannya berubah ke penampilan aslinya, bahkan jubah taunnya berubah menjadi kemeja hijau. Para lelaki kuat yang hadir di Sungai Takdir semuanya terkejut, para pertapa di antara para manusia. Ekspresi Lucy dan Wang Ziwu tiba-tiba menjadi menarik. Wajah Lucy muram, Su Yi, aku benar-benar tidak menyangka bahwa pendekar pedang sombong sepertimu akan melakukan hal yang begitu hina dan kotor. Wang Ziwu tampak curiga dan berkata dengan marah, siapa kamu sebenarnya? Kamu kecanduan berpura-pura menjadi saudaraku Su, kamu sangat pandai mencari kematian. Su Yi mengusap alisnya, mengapa aku harus berpura-pura menjadi diriku sendiri? Wang Ziwu berteriak, kakak Su tidak akan pernah menipuku. Kamu, Su Yi membalik telapak tangannya, dan sebuah pedang muncul di dekatnya. Apakah kamu ingat pedang ini? Teriakan dan umpatan Wang Ziwu tiba-tiba berhenti, matanya terbelalak, oh, ternyata kamu. Seketika wajahnya penuh kegembiraan dan dia tertawa dan berkata, tidak heran kamu diam-diam mengingatkanku bahwa Kaisar Iblis Baye bersembunyi di kegelapan ketika kita berada di luar sumber jahat. Tidak heran kamu mengambil tindakan memaksa Kaisar Iblis Hong Ye untuk menunjukkan jejaknya. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju, memeluk bahu Su Yi erat-erat, dan menepuk punggung Su Yi dengan keras menggunakan tangannya yang lain. Itu yang disebut gairah. Seperti kata pepatah, bertemu teman lama di negeri asing membawa kegembiraan besar dalam hidup. Pada saat yang sama Wang Ziwu mengirim pesan dan berkata, aku tidak akan berdebat denganmu kali ini. Kamu akan bertindak berdasarkan mataku nanti. Leluhur iblis burung hantu dewa terlalu merepotkan. Untungnya, saudara, aku memegang tangan pembunuh besar. Membunuh leluhur iblis burung hantu dewa mungkin sulit, tapi melarikan diri masih mungkin. Sambil berkata demikian, dia menepuk bahu Su Yi dan berkata, jangan khawatir tentang apapun, aku akan mengurus semuanya. Saya harus mengatakan bahwa Wang Ziwu memang berbeda dari sebelumnya, bahkan kesombongannya menjadi sangat kuat. Wei tertegun, dan mereka masih saudara yang baik. Bukankah ini sangat keterlaluan? Bagaimana mungkin penipu bernama Su Yi ini tega menipu saudaranya? Kaisar Setan Pink Hijau tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Apa yang sedang kalian bicarakan secara diam-diam? Apakah kalian mencoba melarikan diri? Tapi kukatakan padamu, jangan pernah berpikir tentang itu. Di kejauhan wajah Kaisar Iblis Hong Ye muram, matanya dipenuhi niat membunuh. Aku ingin pergi, tak seorang pun dapat menghentikanku. Leluhur iblis bukanlah apa-apa. Wang Ziwu berbalik, memegang buku legenda di satu tangan dan berbicara sangat arogan. Leluhur iblis burung hantu dewa tampak tenang dan hanya berkata, kau dapat memasuki Sungai Takdir. Tentu saja, masing-masing sulit daripada yang lain, dan aku tidak terlalu tertarik untuk membunuhmu. Wang Ziwu berkata dengan heran, kau tidak berniat membalaskan dendam saudaramu Hong Ye. Leluhur iblis burung hantu dewa berkata dengan tatapan acuh tak acuh, jika kau dapat menemukan beberapa petunjuk terkait pencarian kunci rahasia segala malapetaka,
dan itu hanya sedikit kebencian, aku dapat mengabaikannya. Wang Ziwu mengangkat tangannya menunjuk ke batu prasasti di kejauhan, nah petunjuknya ada di batu prasasti itu. Baru saja Lucy mempelajarinya, dan pasti terkait dengan kunci rahasia semua malapetaka, bagaimana dengan petunjuk ini? Wajah Lucy menjadi gelap dan hampir mengumpat. Prasasti batu ini jelas ditemukan sendiri, tetapi ketika sampai di mulut Wang Ziwu rasanya seperti miliknya. Sungguh, leluhur iblis burung hantu dewa memandang Lucy. Lucy menyipitkan matanya, dan berkata itu benar, jika kamu ingin mencapai pencerahan, kamu bisa melakukannya, aku tidak akan menghentikanmu. Dia sangat tenang menghadapi leluhur iblis burung hantu dewa, dan dia jelas memiliki kepercayaan diri dan dukungan. Aku akan memahami rahasia di loh batu, tetapi ini masih jauh dari cukup untuk mengimbangi kebencian hari ini. Leluhur iblis burung hantu dewa menggelengkan kepalanya sedikit, apakah masih ada lagi? Jika tidak jangan salahkan aku, karena bersikap kasar. Itu ucapan yang sangat biasa, tapi tiba-tiba membuat suasana di tempat itu menjadi membosankan. Semua orang merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau begitu mari kita lakukan. Wang Ziwu berkata dengan acuh tak acuh. Aku tidak membual, aku akan memberitahumu ketika bawahanku melihat kebenarannya. Lucy menghela napas dan berkata, karena semua orang di sini untuk kunci rahasia 10.000 kesengsaraan, mengapa tidak mengesampingkan dendam di masa lalu dan bekerja sama? Ketika kita menemukan kunci rahasia kesengsaraan tidak akan terlambat untuk memutuskan keberhasilan atau kegagalan. Jelas, dia tidak ingin benar-benar memutuskan hubungan dengan Shen Xiao Yaozu saat ini. Kata-kata ini menyentuh hati kedua kaisar iblis Yinglong dan Luping. Dewa Xiao Yaozu berkata dengan acuh tak acuh, menurutmu, di mataku, apakah kamu memiliki kualifikasi untuk bekerja sama? Tiba-tiba, wajah Lucy menjadi gelap. Pada saat ini, semua orang dapat melihat bahwa jika beberapa petunjuk berharga tidak diberikan, Dewa Burung Hantu dan Leluhur Iblis pasti akan bertarung. My Novel Chapter 2879. My Novel. Dunia terasa dingin, dan suasananya menyedihkan. Siapa yang bisa mengabaikan ancaman leluhur iblis? Wang Ziwu, Su Yi, mengapa kita tidak bekerja sama dan membunuh burung hantu dewa dan leluhur iblis itu terlebih dahulu? Tiba-tiba, Lucy mengirimkan transmisi suara kepada Wang Ziwu dan Su Yi. Aku tahu kalian masing-masing punya kartu di tangan, begitu juga aku. Jika kita bergandengan tangan, kita pasti tidak akan takut pada benda tua itu. Mata Wang Ziwu tampak aneh, dan dia cukup terharu. Leluhur iblis burung hantu dewa terlalu kuat dan ancamannya adalah yang terbesar, jika dia bisa disingkirkan terlebih dahulu, itu akan menjadi yang terbaik. Dia menatap Su Yi dengan acuh tak acuh, artinya jelas, dan dia ingin tahu apa yang dipikirkan Su Yi. Su Yi berpikir sejenak, lalu mengirimkan transmisi suara kepada Lucy, kembalikan pena Genesis kepadaku, dan aku akan memikirkannya dengan serius. Lucy tiba-tiba mengerutkan kening. Ingin mengambil kesempatan untuk memeras dirimu sendiri. Tidak ada pintu. Pena asal, harta karun ajaib, memiliki kegunaan yang luar biasa. Seperti pemahaman sebelumnya tentang teks Tao pada prasasti batu, harta karun ini sangat berguna. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Lucy menyerahkannya? Di domain dewa saat itu, aku memang kehilangan pena Genesis dalam taruhan, tetapi aku tidak mengatakan kapan aku akan menyerahkannya kepadamu. Ekspresi Lucy tetap tidak berubah, dan dia berkata melalui transmisi suara, bagaimana dengan ini, aku akan memberimu pena Genesis setelah aku berurusan dengan burung hantu dewa dan leluhur iblis itu. Su Yi mencibir dalam hatinya, jika kamu tidak memberikannya kepadaku sekarang, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lucy mengangkat alisnya, pada saat ini, jika kamu bertarung denganku, tidakkah kamu khawatir tentang burung hantu dewa dan leluhur iblis yang memanfaatkannya? Su Yi berkata dengan santai, aku telah menyegel setiap kata yang kamu katakan kepadaku dengan metode rahasia. Jika kamu membiarkan Dewa Burung Hantu Yaozu mendengarnya, bagaimana perasaannya? Lucy, kapan bajingan Su Yi ini menjadi begitu tidak tahu malu? Apakah kamu ingin membayar? Su Yi berbicara. Lucy merasa tertekan dan sangat marah hingga muntah darah. Sebelum dia sempat bereaksi, Su Yi tiba-tiba tersenyum dan berkata, jangan marah, transmisi suara di antara kita telah didengar kata demi kata oleh Dewa Xiao Yaozu. Lucy terkejut, dan menatap burung hantu Dewa Yaozu di kejauhan. Dia melihat leluhur iblis ini yang tampak seperti seorang pemuda dengan cahaya keperakan di sekujur tubuhnya, menatapnya dengan jenaka. Teruskan. Dewa Xiao Yaozu memperhatikan mata Lucy, aku berhak menganggapnya sebagai kata-kata terakhirmu, dan aku akan mengantarmu pergi setelah aku selesai. Wajah Lucy tiba-tiba menjadi sangat jelek, dia menunjuk ke arah Su Yi dan berteriak, Su, kamu terlalu tidak tahu malu. Wang Ziwu tertawa terbahak-bahak, dan akhirnya mengerti bahwa Lucy ditipu oleh Su Yi. Aku tidak tahu malu.
Suyi mencibir, saat kita bertaruh satu sama lain saat itu, kamu bersumpah dengan keyakinan penuh, tetapi setelah kamu kalah taruhan, kamu menolak untuk mengeluarkan pena asli. Sebagai perbandingan, kamu jauh lebih tidak tahu malu daripada aku. Pipi Lucy memucat, dan dia hendak mengatakan sesuatu. Shen Xiao Yao Zhu tiba-tiba berkata, jangan berdebat, kalian akan mati, dan jika mereka tidak dapat menemukan petunjuk yang terkait dengan kunci rahasia dari berbagai malapetaka, mereka juga akan mati. Seketika, suasana di lapangan menjadi suram lagi. Sebagai leluhur iblis, dia tidak akan pernah membiarkan Suyi, Wang Ziwu, dan yang lainnya pergi hanya karena beberapa kata. Suyi, apakah kamu sudah puas sekarang? Kamu masih ingin meminjam pisau untuk membunuh seseorang, dan membiarkan burung hantu dewa tua itu membunuhku, tetapi dia tidak akan menerima tipuanmu sama sekali. Lucy mencibir. Suyi mengeluarkan kendi dan menyesapnya, begini saja, jika dia membunuhmu, aku dapat membantu dan menjamin bahwa kau tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Lucy, dia belum pernah melihat bajingan seperti itu yang menyakiti orang lain dan menguntungkan dirinya sendiri, dia benar-benar gila. Shen Xiao Yao Zhu melihat semua ini sambil tersenyum, dan saling membunuh pada saat seperti itu, yang menunjukkan betapa besar kebencian di antara kedua orang ini. Namun, Shen Xiao Yao Zhu tidak peduli untuk memperhatikan hal ini, dan berkata langsung, jadi, kau benar-benar tidak berniat untuk menyerahkan beberapa petunjuk yang dapat mengubah hidupmu. Boom, dia melangkah maju, dan sayap terlipat di belakangnya tiba-tiba terangkat. Dalam sekejap, tampak seperti langit berbintang yang luas muncul di belakangnya. Bintang-bintang itu seperti air terjun, dan bintang-bintang berkelap-kelip. Semua orang membeku, sangat menyadari bahwa dunia ini sepenuhnya terhalang oleh aura burung hantu dewa dan leluhur iblis. Tidak ada jalan keluar, tidak ada jalan keluar. Tuan Yaozu, kalian semua datang ke sini untuk kunci rahasia dari berbagai malapetaka. Mengapa kalian harus melakukan hal-hal yang begitu buruk? Yinglong Yao Huang tidak dapat menahan diri untuk berkata. Boom! Sementara suara itu masih bergema, Raja Iblis Yinglong tertembak oleh sepotong cahaya perak, berdarah dari mulut dan hidungnya. Aku tahu bahwa kau dan Yuan Zhu di daerah terlarang Heijue memiliki sedikit hubungan, tetapi percaya atau tidak, jika aku membunuhmu, Yuan Zhu hanya akan mengeluh beberapa patah kata saja, dan tidak akan membelamu. Dewa Xiao Yao Zhu melirik Yinglong Yao Huang, yang merasakan hawa dingin di punggungnya, wajahnya berubah, dan dia tidak berani mengatakan apapun. Suyi memegang botol dengan ekspresi tenang. Wang Ziwu memegang buku legenda di tangannya, dan ada semangat juang di kedalaman matanya. Gadis kecil itu berdiri di sana dengan malu-malu, menawan dan menawan, tetapi di kedalaman matanya, ada gelombang darah penuh dosa yang haus darah. Adapun Wei, dia begitu ketakutan hingga hampir lumpuh, seluruh tubuhnya gemetar. Itu dimulai dari dirimu. Dewa Xiao Yaozu menunjuk Lucy, aku akan menghitung sampai 3, jika kamu tidak dapat menemukan petunjuk yang memuaskanku, mati saja. Wajah Lucy menjadi hitam, dan dia hampir muntah darah karena marah, mengapa kamu mulai denganku? Dewa Xiao Yaozu berkata tanpa ekspresi, 1. 2. Sebelum angka ketiga dilaporkan, Lucy membalikkan telapak tangannya, dan pena asal muncul. Dengan mengandalkan benda ini, aku dapat memulihkan Daowen yang telah musnah di prasasti batu. Apakah itu cukup untuk menyelamatkan hidupku? Lucy menggertakkan giginya. Suyi mengenali pena asal sekilas, dan mengerutkan kening, orang ini memang terlalu tidak baik, betapa tidak tahu malunya menukar hartanya sendiri dengan leluhur iblis burung hantu dewa. Cukup, Dewa Xiao Yaozu mengangkat tangannya untuk meraihnya, dan pena asal jatuh ke telapak tangannya. Dia melihat lebih dekat dan berkata, namun, kamu belum bisa pergi. Aku akan melepaskanmu ketika aku bisa membuktikan bahwa harta ini tersedia nanti. Wajah Lucy menjadi gelap dan dia tetap diam. Wang Ziwu dengan cepat mengirim transmisi suara ke Suyi, Lucy punya masalah, dia jelas punya rencana lain, jangan tertipu olehnya. Suyi mengangguk sedikit. Dia juga telah melihat sejak awal bahwa Lucy memiliki keyakinan lain, bagaimana mungkin orang seperti ini bersedia menyerahkan pena asal dengan mudah. Karena dia melakukan ini, dia pasti tidak punya niat. Sekarang giliranmu. Tiba-tiba, Dewa Xiao Yaozu menatap Suyi. Wang Ziwu mengerutkan kening. Gadis kecil itu tampak membunuh. Dewa Xiao Yaozu tidak peduli, dia hanya menatap Suyi, aku akan tetap menghitung sampai 3 kali ini. Suyi tertawa dan berkata, tidak perlu menghitung, lakukan saja. Dewa Xiao Yaozu mengerutkan kening. Pada saat ini, suara wanita yang dingin tiba-tiba terdengar. Aku tahu di mana kunci rahasia dari segudang malapetaka. Diam-diam, sosok Raja Iblis Merak muncul di tempat kejadian dan mendatangi Suyi. Tubuh manusia yang dia tunjukkan bukanlah wajah aslinya, kulit seputih salju ditutupi dengan pola-pola aneh seperti tato, menyerupai pola-pola indah pada bulu merak, yang menambahkan pesona aneh dan dingin ke seluruh tubuhnya.
Tiba-tiba terjadi keributan di lapangan. Siapa yang tahu bahwa Kaisar Iblis Merak memegang satu-satunya petunjuk yang terkait dengan pencarian kunci rahasia dari segudang kesengsaraan. Sekarang, dia akhirnya menunjukkan jejaknya dan muncul atas inisiatifnya sendiri. Suyi menghela napas lega, akhirnya bertemu dengan Kaisar Iblis Merak. Selama pihak lain masih hidup, itu sudah cukup. Saya hanya punya satu permintaan, jangan lakukan apapun pada rekan Daois Su. Kaisar Iblis Merak menatap leluhur iblis burung hantu dewa, kalau tidak, saya dapat menjamin bahwa tidak seorang pun dari kalian akan dapat menemukan kunci rahasia dari segudang malapetaka. Semua orang terkejut. Tanpa diduga, Suyi benar-benar mengenal Kaisar Iblis Merak, dan tampaknya kemunculan Kaisar Iblis Merak kali ini jelas untuk menyelamatkan Suyi. Bahkan petunjuk kunci rahasia dari segudang kesengsaraan dapat diberikan sebagai ganti keselamatan Suyi, pembayaran seperti itu terlalu besar. Suyi juga menyadari hal ini, tetapi merasa sedikit tidak berdaya. Dia sedikit tidak puas dengan Raja Iblis Merak yang bertindak sendiri kali ini, dan dia tidak terlalu memperlakukan Suyi sebagai teman. Namun saat ini, karena dia, Raja Iblis Merak mengambil inisiatif untuk berdiri, yang membuat jejak ketidakpuasan di hati Suyi menghilang. Shen Xiaoyao Zhu tersenyum dan berkata, aku berjanji padamu. Kau tahu, aku telah menunggumu. Mengenai kehidupan orang-orang itu, aku sama sekali tidak peduli. Kaisar Iblis Merak menunjuk ke prasasti batu di kejauhan, rahasia kunci rahasia dari segudang malapetaka tersembunyi di prasasti batu itu. Hanya dengan menguraikan misteri itu, kita dapat menemukan asal mula sumber jahat dan tanah kotor ini. Tempat itu disebut, pintu masuk ke Gua Iblis, dan itu adalah sumber kehidupan bagi leluhur iblis, Lu Su, di era prasejarah. Kunci rahasia dari segudang malapetaka tersembunyi di Gua Ajaib. Suasananya sunyi, semua orang mendengarkan, dengan ekspresi yang berbeda. Leluhur iblis Lu Su, keberadaan yang tak tertandingi di era prasejarah, bentuk tubuhnya seperti kuda dengan kepala putih, polanya seperti harimau dengan ekor merah. Di sungai takdir yang panjang, tidak jarang melihat leluhur iblis di zaman kiamat. Namun, semua orang yang dapat membuktikan tahu sebagai leluhur mereka di era prasejarah semuanya adalah kekuatan mistis di sungai takdir yang panjang. Leluhur iblis Lu Su adalah salah satunya. Seperti kerangka seputih salju yang menopang Lingbao Tiancheng ini, itu adalah sisa-sisa leluhur iblis Lu Su. Seperti sumber kotoran jahat ini, itu adalah keadaan pikiran leluhur iblis Lu Su yang rusak. Namun, tidak seorang pun mengira bahwa keberadaan kunci rahasia dari segudang malapetaka sebenarnya ada di tempat asal kehidupan leluhur iblis Lu Su, sebuah tempat yang disebut pintu masuk ke Gua Iblis. Vitalitas dan sumber kehidupan leluhur iblis Lu Su telah lama menghilang, jadi bagaimana itu masih bisa ada? Tiba-tiba, Dewa Xiao Yaozu mengerutkan kening dan berbicara. Mata Kaisar Iblis Merak dingin dan tenang, karena sisa-sisa dan kondisi pikiran leluhur iblis Lu Su bisa ada, mengapa asal-usul hidupnya tidak bisa? Dewa burung hantu dan leluhur iblis tiba-tiba terdiam. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, jadi, teks Tao yang tertulis di prasasti batu itu berisi petunjuk ke Gua Iblis. Kaisar Iblis Merak berkata, itu benar. Aku tertidur di sumber kejahatan sebelumnya, dan aku juga menunggu untuk melihat apakah seseorang dapat menembus rahasia di prasasti batu itu. Hanya dengan cara ini aku dapat menemukan Gua Ajaib. Berbicara tentang ini, dia menatap Lucy. Sekarang, aku yakin orang ini dapat melakukannya. Ekspresi Lucy berubah jelek, dan dia berkata, pena Genesis tidak lagi di tanganku. Dia marah dan tertekan. Jika dia diberi lebih banyak waktu untuk memahami sepenuhnya rahasia di prasasti batu, mengapa dia tidak dapat menemukan Gua Ajaib? Mengapa khawatir tidak mendapatkan kunci rahasia dari berbagai malapetaka? Itu semua karena Wang Ziwu terkutuk itu, tidak, dan Suyi. Jika mereka tidak membunuh mereka, bagaimana situasinya bisa menjadi begitu pasif? Shen Xiaoyao Zhu menundukkan kepalanya dan menatap kuas asal, matanya berkedip, dan dia terdiam. Dari jauh, ketika dia melihat pemandangan ini, hati Wang Ziwu tenggelam, dan dia berkata, mengapa, burung hantu dewa dan leluhur iblismu tahu semua rahasia, jadi kamu berencana untuk menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan, membunuh orang untuk membungkam mereka. Semua orang mengubah ekspresi mereka secara serempak. My Novel. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.